Pria itu melukai jarinya sendiri. Darah merah segar menetes di sudut mata gadis itu. Hanya karena catatan kuno yang menyebutkan darah sebagai pengobatan, yang bisa membuat orang tercinta hidup abadi dan tidak terpisahkan. Namun, adegan ini sepenuhnya disaksikan oleh jiwa gadis itu. Saat itu dia merasa sangat marah. Pikirnya, selama hidupnya dia sudah dikurung di samping pria itu. Apakah setelah mati pun pria itu masih belum mau melepaskannya? Pada saat itu, anak buah pria itu membawa seseorang. Gadis itu dengan ketakutan menyadari, orang yang terikat itu adalah pamannya yang membesarkannya. Kemudian dia berteriak marah meminta sang CEO untuk melepaskan orang itu. Namun CEO tampaknya benar-benar mendengar sesuatu. Langsung menoleh ke tubuh gadis itu, dan mengatakan akan membalas dendam untuk gadis itu. Wanita itu merasa agak bingung. Detik berikutnya senjata rahasia CEO sudah menempel di kepala pamannya. Sedangkan paman itu berkata bahwa dia terpaksa menyakiti wanita itu. Mendengar pamannya mengakui langsung, gadis itu pun tak bisa tidak percaya. Ternyata rasa kekeluargaan pamannya padanya selama ini hanyalah dusta. Di hadapan kepentingan, itu semua tidak berarti apa-apa. Setelah menangani si pembunuh, CEO kembali ke sisi gadis itu, menyampaikan kerinduannya. Barulah gadis itu tahu, ternyata CEO yang paling dibencinya semasa hidup adalah orang yang paling mencintainya. Sementara itu, CEO sudah membawa bensin, menyiram seluruh ruangan pemakaman. Gadis itu tiba-tiba merasa firasat buruk. Dia dengan panik menggoyang-goyangkan kepalanya, berusaha memadamkan api. Namun sebagai jiwa, dia sama sekali tak bisa berbuat apa-apa. Dengan jatuhnya korek api, api besar dengan cepat menyebar ke seluruh ruangan. Dan CEO pun dengan tenang berbaring di samping gadis itu. Mungkin karena cinta CEO yang dalam, Tuhan merasa tersentuh. Detik berikutnya, gadis itu terkejut menyadari dirinya hidup kembali. Mengingat kembali kejadian di kehidupan sebelumnya. Saat CEO terjebak dalam api, dia bersumpah tidak akan membiarkan tragedi itu terulang. Begitu gadis itu turun ke bawah, dia melihat CEO mengirimkan orang untuk memberinya mas kawin. Dan itu adalah kartu hitam edisi terbatas tanpa batasan limit. Saat itu dia sudah sepenuhnya melihat wajah asli keluarga pamannya. Melihat ibu pamannya hampir akan menyerahkan mas kawinnya, dia langsung menghentikan mereka. Ibu pamannya, yang tak tahu kenapa gadis itu bisa terbangun, agar bisa menelan mas kawin yang besar itu, meminta putrinya untuk mendorong gadis itu turun tangga. Dan saat gadis itu pingsan, membawanya ke rumah CEO. Kemudian, mereka juga menyita saham rumah sakit yang diwariskan oleh kakeknya, dan menyalahkan semua ini pada CEO. Membuat gadis itu menumbuhkan rasa kebencian terhadap CEO. Setelah menikah, dia berusaha segala cara untuk meninggalkan CEO. Namun di kehidupan ini, dia tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Maka, dia menoleh pada kepala pelayan dan berkata bahwa mas kawin terlalu mahal. Dia tidak bisa menerimanya. Pada saat itu, paman langsung berkata, gadis itu harus menyiapkan jalan keluar untuk dirinya sendiri dalam pernikahan. Kalau tidak, dia akan dirugikan. Gadis itu mengikuti rencananya, langsung mengambil mas kawin di atas meja, dan mengatakan bahwa jika keluarga sudah menerima mas kawin, maka harus ada balasan. Dia pun memanfaatkan kesempatan itu untuk meminta pamannya menyerahkan rumah sakit yang diwariskan kakek sebagai mas kawin untuk CEO. Saat itu, ibu pamannya tampak marah dengan wajah kaku. Paman pun tidak mau mengembalikan mas kawin. Dengan dorongan ibu pamannya, dia berkata bahwa rumah CEO besar dan kaya tidak akan mempedulikan hal-hal seperti itu.